warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadirin yang kami hormati, para audien yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada event ini saya akan mewawancarai salah satu pengamat ekonomi syariah di Indonesia, Bapak Khalil Az-Zuhaili, tentang tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi pada sesi kali ini nanti Bapak materi akan menjelaskan tentang poin-poin apa saja, khususnya masalah dasar yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan sebagainya. Baik, langsung saja saya pasrahkan kepada pemateri untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan tentang masalah-masalah yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kepada Bapak materi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, langsung saja. Islam yang kafah menuntut berekonomi syariah secara kafah pula. Kesuksesan gerakan ini harus dipelopori oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pemahaman terhadap Islam secara kafah. Ekonomi syariah lahir, bergerak dan berkembang itu harus muncul atau diawali dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah agama yang komprehensif, universal dan integral. Gerakan ekonomi syariah yang sangat digalakkan akhir-akhir ini tidak boleh dipelopori oleh mereka yang memiliki keyakinan parsial dalam mengimplementasikan syariat agama Islam. Jadi semangat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini harus dibarengi dengan totalitas, dengan muatan totalitas meliputi ajaran, akidah, syariah dan akhlak. Kemudian ekonomi itu harus menuntut agar implementasi ekonomi sesuai dengan mekanisme syariah Islam, yakni harus berlandaskan tindakan ekonomi yang dengan Al-Quran, baik itu as-sunnah, kebijakannya merupakan kebijakan makro ataupun kebijakan mikro, itu keputusannya harus sesuai dengan syariah, harus berlandaskan Al-Quran, as-sunnah, ijma dan qiyas. Toh walaupun nanti kita tidak temukan dari keempat dalil tersebut, MUI atau DSN ini sudah juga berlandaskan kepada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh ulama, seperti istihsan, maslahah mursalah, uruf dan sebagainya. Dan paparan tadi
adalah sedikit pengantar sebelum kita bahas tentang masalah dasar yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia terkait tentang tertinggalnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam itu tidak boleh mengikuti ajaran Islam secara parsial, yaitu harus secara kafah. Karena Abdullah bin Salam dulu waktu masuk Islam dari golongan Yahudi Bani Nadir, itu ketika masuk Islam tapi perilakunya itu tetap berperilaku kebiasaan dan perilakunya masih bercorak Yahudi. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Baik, langsung saja sekarang kita masuk kepada pembahasan utama pada sesi kali ini, yaitu tentang masalah dasar yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Indonesia, yakni yang pertama tentang sistem yang dijalankan di perbankan syariah ataupun yang non perbankan, yakni sistem yang dilakukan itu masih tidak syariah secara murni. Artinya namanya saja yang syariah, namun sistemnya masih ribawi. Itu yang menjadi masalah besar sebenarnya di lembaga keuangan syariah Indonesia. Sehingga ini yang menyebabkan mandeknya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, di mana para nasabah itu menilai lembaga keuangan syariah Indonesia, lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tidak ada bedanya dengan sistem yang konvensional, karena hanya beda nama saja. Kalau di perbankan konvensional itu istilahnya bunga, kalau di lembaga keuangan syariah biasanya ada yang namanya ujroh, biaya administrasi ataupun bagi hasil. Jadi sistemnya di sana tidak ada bedanya dengan ribawi, dengan yang bunga. Bahkan kadang-kadang ditemukan lebih parah daripada sistem bunga. Yakni dalam artian lembaga keuangan syariah itu hanya mengatasnamakan syariah. Syariah hanya dijadikan embel-embel agar nasabah tertarik kepada bank syariah. Nyatanya dalam prakteknya sistem yang dijalankan masih mengandung unsur ribawi. Ini banyak terjadi khususnya dalam pegadaian. Jadi jasa penitipan, ujroh penitipan yang dibebankan malah lebih besar daripada bunga yang diterapkan di pegadaian konvensional. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab mandeknya perbankan syariah di Indonesia. Kemudian masalah yang kedua tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia itu adalah para pelaku ekonomi syariah sendiri. Sebagian para pelaku ekonomi syariah, baik manajer perbankan, baik direktur bank, ataupun yang paling banyak terjadi ini pada karyawan bank syariah, masih banyak terdapat para karyawan yang belum pegawai bank maksudnya, ini yang belum paham terhadap akad-akad syariah. Jadi ini juga menjadi masalah besar. Jadi mereka tidak tahu mana yang akad yang mengandung riba, mana akad yang tidak mengandung riba.
Baik, mungkin ini ada sedikit pertanyaan kepada Bapak pemateri. Jadi bagaimana ini solusinya Bapak terkait tentang masalah yang dihadapi oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia, yakni tentang masalah yang pertama tadi, tentang sistem yang digunakan masih ribawi. Kemudian yang kedua tentang kurangnya pemahaman tentang akad-akad syariah oleh sebagian para pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin oleh Bapak bisa ditanggapi. Jadi para pelaku ekonomi, khususnya bagi praktisi, itu harus memahami 3 hal dalam ajaran Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Jadi kalau kita melakukan tindakan ekonomi dan tidak berakhlak, contohnya sistem ribawi, di mana lembaga keuangan syariah Indonesia ini masih dikritik karena di dalamnya ada sistem ribawi. Sistem ribawi itu tidak berakhlak karena ada unsur kezaliman di sana. Jadi para pelaku ekonomi ini harus memahami hal tersebut. Jadi dalam menerapkan ekonomi syariah, dalam menjalankan suatu tindakan itu harus secara kafah. Memeluk Islam itu harus secara kafah, tidak secara parsial. Dan untuk masalah yang kedua tadi, tentang lemahnya pengetahuan para pelaku ekonomi syariah, itu harus ada yang namanya training, workshop tentang akad-akad khususnya yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik itu berupa perusahaan atau yang non perusahaan. Jadi jangan kita biarkan para praktisi ekonomi syariah itu tidak memahami tentang sehingga baik tidak memahami karyawan, direksi, nanti manajer sangat berbahaya terhadap semua yang terlibat dalam akad yang dilakukan oleh keuangan syariah. Itu harus para pelaku training, harus mengikuti pelatihan apabila belum paham. Jadi ini masalah besar sebenarnya, bagaimana lembaga keuangan syariah menjalankan sistem syariah tetapi para pelakunya tidak paham terhadap syariah. Ini sangat fatal akibatnya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya tentang apa saja yang harus kita lakukan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan ataupun lembaga keuangan syariah di Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini bisa tumbuh pesat seperti yang diharapkan kita bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya baik dari tutur kata dan sebagainya. Wa in tajid aiban fasuddal qalala fajalla man da'aibah fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi